Halo guys, kali ini kita ngobrol sesuatu yang agak beda nih. Soal dispenser. Ya, dispenser air minum kita. Nah, baru-baru ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat gebrakan lagi nih. Kali ini dia mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan dispenser air minum di rumah kita punya label hemat energi. Ya, katanya ini untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi listrik rumah tangga. Ya, tujuannya sih bagus-bagus saja lah ya, biar masyarakat lebih sadar soal penggunaan listrik dan mendukung produk yang lebih ramah lingkungan. Tapi saya rasa program ini benar-benar aneh sih. Ya, lebih banyak yang mengatakan bahwa program ini tidak relevan dan malah bikin ribet gitu. Oke lah, kalau memang mau dilihat sisi baiknya, sisi positifnya, biar kita balance ya. Bahwa ya bisa saja program ini akan membuat orang lebih peduli gitu dengan adanya label hemat energi ini. Konsumen jadi lebih sadar untuk memilih produk yang nggak boros listrik gitu ya. Kan lumayan lah kalau tagihan listrik rumah bisa sedikit turun gitu. Dan ini juga mungkin bisa mendukung produk ramah lingkungan ya. Kebijakan ini bisa jadi mendorong produsen untuk menciptakan dispenser yang lebih hemat energi. Ya, kalau semua alat elektronik di rumah hemat energi, ya tentu dampaknya ke lingkungan pasti akan lebih baik. Ya, dan tentunya ini juga mungkin bisa berpengaruh ke efisiensi energi nasional ya. Kalau misalnya banyak rumah tangga yang dispensernya hemat listrik gitu ya, konsumsi listrik di negara kita secara nasional kan bisa ditekan lah. Dan ini tentunya penting sekali buat negara yang sedang berjuang menghadapi krisis energi. Tapi kalau kita perhatikan ya, kok rasanya nggak pas banget program ini ya. Nah, di balik niat baiknya ada banyak hal yang membuat kebijakan ini terasa kurang pas dan malah bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Misalnya saja soal sosialisasi lah. Kebijakan ini seperti muncul tiba-tiba tanpa ada penjelasan yang jelas ke masyarakat. Banyak orang mungkin nggak ngerti apa itu label hemat energi atau gimana cara memilih dispenser yang sesuai dengan program hemat energi ini. Nah, edukasi ini kan penting sekali ya, tapi sayangnya edukasi selalu dilupakan. Nah, selanjutnya hal ini juga kan bisa menjadi beban buat produsen kecil. Karena begini, produsen kecil pasti kena dampak besar lah soal aturan ini. Mereka mungkin nggak punya dana atau teknologi untuk bisa memenuhi standar baru ya. Dan akibatnya ya pasar jadi nggak adil gitu ya, karena cuma produsen besar yang bisa bertahan. Nah, lalu masalah berikutnya adalah kenapa cuma dispenser? Ini beneran serius nanya saya nih. Fokusnya kenapa cuma dispenser? Padahal banyak sekali perangkat elektronik di rumah yang jauh lebih boros ya. Soal listrik ini seperti AC, kulkas, mesin cuci. Kenapa nggak sekalian buat aturan untuk semua alat elektronik ini dibikin hemat energi? Jadi saya rasa ini benar-benar ajaib sih ya. Belum lagi kalau kita lihat soal label-labelan ini akan berpotensi untuk terjadinya pembuatan label palsu. Ada resiko produsen nakal akan membuat label hemat energi palsu yang tidak memenuhi standar. Ya, sebenarnya nggak memenuhi standar, tapi karena diberi label palsu seolah-olah memenuhi standar. Nah, kalau pengawasan pemerintah lemah, maka kebijakan ini bisa jadi cuma formalitas tanpa ada dampak yang nyata. Ya, jadi mesti gimana? Ya, saya rasa soal kebijakan soal dispenser hemat energi ini memang oke lah, niatnya baik, mau membuat masyarakat lebih hemat listrik dan peduli terhadap lingkungan. Tapi masalahnya implementasinya masih sangat-sangat kurang dan banyak sekali bolong di sana sini gitu. Tanpa edukasi ke masyarakat dan dukungan buat produsen kecil, maka kebijakan ini rasanya cuma jadi aturan tambahan yang malah akan bikin susah. Nah, kalau pemerintah serius mau mendorong efisiensi energi, ya harusnya pendekatannya lebih luas, lebih menyeluruh dan lebih komprehensif gitu. Jangan cuma fokus ke satu jenis perangkat saja. Apalagi dispenser air minum yang notabene adalah bukan penyumbang terbesar konsumsi listrik di rumah tangga ini. Ya, kan aneh kenapa kok fokusnya ke dispenser. Menurut saya bingung aja kenapa begini. Ya, semoga saja pemerintah kita bisa lebih memilih program yang lebih berkualitas, lebih menjanjikan bagi
kebaikan dan kemajuan rakyat kita, bukan hanya program yang ngadi-ngadi semata. Salam.